ketiga, hak kesulungan dan berkat kesulungan diteguhkan atau didapatkan kalau kita menemukan rumah Allah. Kejadian 28 kan, waktu Yakub ada di situ. Ingat sekali lagi, di rumah Allah itu ada atmosfer ilahi. Atmosfer ilahi, frekuensi rohani yang akurat, itu yang membuat dia mengalami mimpi. Ada vision, ada penglihatan. Di rumah Allah pasti ada Allah dan firman di sana. Amin. Ada kebenaran berupa pola hidup yang ilahi dan tatanan ilahi. Jadi saudara dengar, saudara tidak hanya mendengar firman di gereja. Kehidupan yang Tuhan mau, kehidupan rumah Allah itu bukan saja firman yang dilepas, tapi yang disebut dengan kuasa firman dan kuasa roh bekerja. Di dalamnya firman atau suara Tuhan, tapi juga ada model atau pola hidup yang ilahi dan tatanan di rumah Allah. Saudara tidak bisa datang di rumah Allah lalu suka-suka. Ada tatanan yang harus dibangun. Itu pola. Amin. Bukan saja pola kehidupan kita, tapi dalam hubungan satu dengan yang lain. Itu yang namanya tata nilai atau tatanan yang dibangun di rumah Allah. Jadi kalau saudara cuma dengar firman khotbah saja, kalau itu belum lengkap buat saudara. Saudara tidak dapat firman ini di mana-mana. Makanya kami tidak sekedar khotbah buat saudara, tapi kami juga memberi nilai, memberi pola, dan memberi tatanan. Sehingga itu harus terbangun. Karena kami sudah dipola, kami juga dibentuk, kami juga menerima tatanan yang sama. Gitu ya? Oke, di sana ada kebenaran berupa pola hidup dan tatanan. Kemudian di dalam rumah Allah saudara harus strong covenant. Saudara harus benar atau kuat dalam ikat janji. Halo. Kenapa saudara lemah? Kenapa saudara belum bisa mengalami terobosan-terobosan seperti yang Tuhan janjikan? Firman-firman sudah luar biasa saudara dengar. Kenapa? Kenapa mereka tidak pernah mengalami firman yang luar biasa itu? Karena mereka tidak strong covenant. Amin. Karena mereka tidak kuat dalam ikat janji. Sudah paham ya? Strong covenant, kuat dalam ikat janji. Yang kedua, kita harus punya strong frekuensi. Strong frekuensi artinya, saudara di rumah Allah itu, saudara bisa terhubung dengan dimensi surga, frekuensi surga. Itunya, ya. Contoh, kalau saudara punya radio, kalau sekarang kan pakai digital lebih mudah. Kalau dulu kan pakai gelombang kan, pakai stealth. Kalau bergeser sedikit saja, tiba-tiba noise, ya kan, frekuensi 101, saudara bergerak sedikit. Apalagi kalau ada radio lain yang punya bandwidth-nya besar, lebar pita gelombang itu lebih besar, maka dia akan menutup gelombang radio yang kecil. Ingat bahwa frekuensi dunia ini juga kuat. Kalau saudara tidak strong frekuensi, maka saudara akan meleset, akan ikut lebih banyak dunia punya. Makanya ke gereja ikut bilang di track ini, tapi hidup tidak berubah-berubah. Karena kita tidak strong frekuensi. Nah, tidak cukup strong covenant. Saudara punya covenant kuat, rajin, setia, gitu kan? Bahkan beri tanda hormat di rumah Allah. Tapi kalau saudara tidak strong frekuensi, ya kan, gelombangmu tinggal bergeser-bergeser terus. Ya kan, bagaimana saudara bisa mendengar suara dengan jelas? Yang saudara dengar cuma apa? Bukan voice, tapi noise. Ya. Lalu kemudian saudara harus punya satu yang namanya strong doctrine. Amin. Jadi saudara harus kuat dalam doktrin. Doktrin itu pengajaran. Bukan saja pengajaran, tapi Paulus bilang, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, ya, itu harus strong di situ. Kalau saudara tidak lihat model, ya jangan saudara ikuti kami. Kalau jangan datang di sini kalau dengar firman, cuman hanya saudara tidak diberkati. Kalau saudara mau mengalami seperti apa yang kami alami, maka saudara tidak hanya mendengar apa yang kami khotbahkan, tapi saudara juga harus bisa melihat apa yang kami hidupi, ya kan? Juga bisa melihat tatanan yang kami bawa. Kalau itu terbangun, maka pasti saudara akan bisa mengalami realita kehidupan seperti yang kami rasakan dan kami alami.